Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa Podcast. Pada kesempatan yang baik ini, hari ini nanti kita berbincang-bincang terkait dengan MA Negeri 1 Sragen. Di sini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Windrati SPD MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Mbak. Sehat nggih, Bu? Sehat. Pada hari ini nanti kita banyak berbincang-bincang dengan Ibu Windrati terkait dengan karir serta program zona integritas yang saat ini sedang dilaksanakan oleh MA Negeri 1 Sragen. Ibu Windrati ini adalah sosok yang menginspirasi Ibu. Karena biasanya seorang pemimpin Ibu atau kepala madrasah ini sebagian besar adalah laki-laki. Tapi Bu Win ini sosok wanita perempuan yang sebagai seorang pemimpin Ibu, sebagai kepala madrasah yang menginspirasi banyak orang Ibu. Nah Ibu, terkait dengan kepemimpinan Ibu, berbagi pengalaman dong Bu, bagaimana mungkin karir dari Ibu agar menginspirasi banyak orang Ibu. Terkait dengan sepak terjang saya khususnya pada karir Mbak, ini pada mulanya itu di tahun 2009 itu ada ujian untuk calon kepala madrasah. Lah pada tahun itu sebetulnya 2009 itu niatan untuk menjadi kepala itu sebetulnya tidak ada. Nah itu justru dari support motivasi dari Pak Kepala kami. Yang pertama itu adalah beliau almarhum Bapak Fuad MPDI, yang mana beliau selalu mensupport untuk saya atau mensupport saya untuk menjadi seorang kepala. Pada saat itu saya masih menolak dalam artian karena saya juga menyadari di tahun 2009 itu saya baru melahirkan, sehingga tidak ada terbersit untuk menjadi seorang kepala, apalagi juga persis yang jenengan ngendika kita tadi bahwa seorang perempuan itu kan apalagi kita hidup di Jawa, itu kan anggapan orang Jawa kental, wong wedok itu cuma asah-asah umbah-umbah, pada dasarnya hanya bekerja di dapur. Lah dari situ karena saya diberi motivasi, kemudian juga disupport oleh teman-teman, maka pada tahun 2009 itu akhirnya saya ikut ujian tes kepala waktu itu. Dan alhamdulillah itu lulus. Maka dari itu, dari sebuah sertifikat itulah akhirnya coba-coba waktu itu. Nah, coba-coba untuk menjadi kepala, ikut tes, setiap kali ada tes ikut tes. Nah, kemudian untuk berikutnya itu ada Pak Kepala lagi, tetapi memang saya sudah mendapatkan istilahnya dididik oleh Pak Kepala waktu itu, Pak Khalid Trenggono. Nah, itu beliau Bapak Khalid Trenggono MPD itu memang mendidik kepada seluruh waka waktu itu, karena waktu itu saya juga menjadi wakil kepala bagian kurikulum. Itu bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi leader meskipun itu hanya dalam skup yang kecil. Nah, itu memang selalu dididik betul saat itu. Sehingga dari situlah beliau yang super disiplin akhirnya membawa saya sampai saat ini meskipun perjalanan panjang. Kemudian dengan adanya ujian menjadi kepala itu, yang terakhir itu saya diangkat menjadi kepala atau diberi tugas untuk menjadi kepala itu pada tahun 2018, tepatnya bulan Agustus. Itu pada saat itu kepala saya adalah beliau Bapak Mahsun Al-Waid MAG. Nah, itu memang betul-betul berjuang ataupun mensupport saya dengan luar biasa, sehingga saya muncul lagi dari tahun 2009
yang saya disupport oleh salah satu kepala madrasah. Lah di 2017 itu muncul lagi, saya disupport lagi untuk menjadi seorang kepala, dan akhirnya alhamdulillah ini bisa saya dapatkan meskipun yang pangapunten. Memang amanah itu berat untuk kita pikul ataupun kita laksanakan. Memang harus hati-hati betul. Demikian Mbak. Okay. Dari yang tadinya ndak memiliki niat nggak Bu ya, akhirnya kemudian mendapatkan support, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya Bu. Akhirnya Ibu kemudian bisa sampai sekarang Ibu menjadi pemimpin Ibu, kepala madrasah. Ibu sebelumnya di kurikulum berapa ini Bu? Berapa lama Ibu? Saya di kurikulum, saya itu gini Mbak, menjadi PNS, ikut tes PNS itu tahun 1999. Kemudian di tahun 2000 saya mendapatkan SK, kemudian juga bekerja di, pertama kali saya sebetulnya mendapat SK itu di MA Negeri 1 Boyolali. Bu. Tapi saat itu karena MA Negeri 1 Boyolali guru sudah mencukupi, kemudian juga MA Negeri 2 Boyolali itu sangat kekurangan, belum ada guru bahasa Inggris yang pegawai negeri. Maka akhirnya dari SK itu saya terus diperbantukan istilahnya untuk mengajar di MA Negeri 2 Boyolali, dan tahun 2002 itu saya resmi menjadi PNS guru di MA Negeri 2 Boyolali atau yang berada di Simo. Nah dari situlah saya bekerja dengan jarak tempuh yang tidak sedikit, kurang lebih itu 20 kilo dari rumah. Itu yang memotivasi saya juga. Jangan sampai ada anggapan bahwa orang yang jauh itu datangnya selalu terlambat ataupun terlambat, karena itu bukan faktor jarak yang menjadikan seseorang itu disiplin untuk masuk kerja ataupun melaksanakan tugas. Yang penting dari diri kita itu sudah punya prinsip bahwa kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah dari tahun 2000 saya berada di MA Negeri 2 Boyolali sampai tahun 2018. Saya berada di MAN 2 Boyolali itu 18 tahun Mbak. 18 tahun. Kemudian pada tahun itu 2018 bulan Agustus tepatnya tadi saya matur, itu saya dimutasi untuk menjadi kepala madrasah di MA Negeri 2 Karanganyar. Lah, mulanya dari situ. Saya mengawali karir di tahun ini ditugasi, bukan sebuah karir juga. Ditugasi untuk menjadi kepala madrasah itu pada tahun 2018 di MA Negeri 2 Karanganyar. Ya, sekarang ya Bu. Sekarang kemudian tahun 2021 saya dialih tugas atau dimutasi lagi, yaitu masuk ke MA Negeri 1 Sragen ini sampai saat ini. Oke. Tambah jauh lagi nggih Bu nggih dari rumah nggih Bu. Kalau dari jarak tempuh memang jauh Mbak, tetapi alhamdulillah memang niku toh, kita itu apabila bersyukur maka Allah itu akan menambahkan nikmat. Lah itu alhamdulillah meskipun jauh tapi diuntungkan dengan adanya tol, sehingga itu jauh tapi dekat. Ada solusi ya Bu ya, setiap ini. Ibu tadi Ibu kan juga sebagai ibu di rumah bekerja di sektor domestik, kemudian Ibu juga bekerja di sektor publik. Ibu ini bagaimana tips Ibu untuk dapat memanajemen waktu mungkin Ibu agar sukses juga sebagai ibu, kemudian sukses juga di bidang pekerjaan Ibu, karena saya sendiri Ibu ini juga jauh Ibu nggih, rumahnya lumayan Ibu, kalau pagi itu rasanya cepat, siang itu Ibu. Nah, kemerungsung itu Bu kalau pagi. Manajemen waktunya seperti apa Ibu biar bisa di Mbak, mungkin itu kalau menurut saya itu sudah pembiasaan nggih. Pembiasaan diri. Jadi dari muda itu memang sudah kita berusaha melakukan pekerjaan, tugas dan lain sebagainya itu kita atur dengan waktu yang disiplin. Sehingga dengan adanya jarak yang jauh ini tidak akan berpengaruh kepada saya terutama, karena itu tadi
dari tahun 2000 sudah 18 tahun laju juga. Saya masih ingat ya, saya masih ingat betul itu. Waktu di Simo ataupun di MA Negeri 2 Boyolali, itu anak-anak saya kan masih kecil-kecil, masih kecil-kecil. Itu saya ingat betul. Kalau jam 5 itu anak-anak sudah mandi, sudah bersih. Kemudian 5:15, 5:20 itu anak-anak sudah saya kasih maem, itu apa itu, sarapan. Itu di depan TV 5:15, 5:20 itu. Kemudian saya mandi, baru jam 6:kurang 1/4 itu saya sudah berangkat menuju ke madrasah saya bertugas. Nah dari situlah mungkin karena sudah merupakan kebiasaan dan kita laksanakan terus menerus, sehingga kalau masalah pengaturan waktu insya Allah memang berawal dari diri kita. Kemudian tatkala kita sudah berada di rumah, itu memang meskipun seorang wanita misalkan di sini sebagai pemimpin, tetap bagaimanapun kembali ke rumah kita adalah statusnya tetap sebagai seorang istri yang harus merawat anak, kemudian mendidik anak, kemudian juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan insya Allah itu sudah saya lakoni dari tahun 2000, sehingga insya Allah untuk hal-hal seperti ini bukan menjadi kendala bagi kami. Bu. Berarti pembiasaan itu juga harus tidak hanya pada diri sendiri Bu, juga dari anak, mungkin semua pihak Bu agar mendukung kesuksesan seperti itu. Ibu terkait dengan MAN 1 Ibu. Nah, ini Ibu sudah berapa lama Ibu bertugas di MA Negeri 1 Sragen Ibu? Saya mendapatkan SK di MA Negeri 1 Sragen itu 23 Agustus 2021. Tahun dari sejak 2021 ini berarti sudah 3 tahun lebih berada di MA Negeri 1 Sragen. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun lebih. Program apa Ibu yang sudah 3 tahun di MAN 1? Kira-kira program apa saja Ibu yang sudah diterapkan di MA Negeri 1 Sragen Ibu untuk memberikan perubahan di MA Negeri 1 Sragen Ibu? MA Negeri 1 Sragen pada dasarnya itu awalnya itu sudah sebuah madrasah yang besar, sudah madrasah yang baik, yang bagus. Ini baik itu dari kedisiplinan dan lain sebagainya. Sehingga nyaris saya ini tinggal meneruskan, Mbak. Dari fasilitas dan lain sebagainya itu juga saya tinggal menemu istilahnya. Kemudian kita rawat, kita perbaiki, kemudian syukur-syukur bisa kita tingkatkan. Lah pada tahun ini Mbak, memang ada salah satu program kita ataupun prestasi kita, yaitu adanya pembangunan zona integritas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen ini. Lah dengan adanya zona integritas ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita perbaharui, sehingga dengan adanya pembangunan zona integritas ini kita mengangkat yang pertama yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan Mbak, ini memang meskipun dulu sudah disiplin, maka kita tingkatkan lagi kedisiplinan kita. Yang pertama yang kita angkat memang yen pangapunten, biasanya ini juga kalau tidak selalu kita ingatkan itu kadang lalai Mbak. Ini mengenai atribut. Nah, ini contoh panjenengan juga. Alhamdulillah nggih. Ini bukan karena mau ada kegiatan ini ataupun kita podcast ini sehingga kita pakai yang komplit mboten. Karena memang salah satunya adalah ID card ini kita wajibkan bagi Bapak Ibu guru dan insya Allah kita fasilitasi. Kemudian yang kedua ini masalah ketepatan waktu, kedisiplinan. Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen alhamdulillah pada tahun ini sudah kita rintis dari tahun kemarin, yaitu adanya perubahan jam masuk, yaitu jam 7 kurang 10 seluruh siswa Bapak Ibu guru harus sudah berada di kelas, sehingga jam 7 kurang 10 itu sudah melaksanakan kegiatan doa, kemudian tadarus, kemudian juga Asmaul Husna. Nah selain itu Mbak, di tahun 2024 tahun ajaran 2024-2025 ini kita juga mencanangkan adanya kegiatan gerakan hafal juz 30 bagi siswa-siswi MA Negeri 1 Sragen, dan ini insya Allah akan kita tangani secara serius. Kita berharap 3 tahun ke depan
siswa-siswi kita itu sudah hafal di juz 30. Berarti terkait dengan kedisiplinan Ibu. Ya. Disiplin itu tidak hanya dari Bapak Ibu guru Ibu, juga siswa nggih untuk mensukseskan program dari zona integritas nggih Bu. Okay. Terkait dengan kedisiplinan Ibu, kira-kira kalau misalnya nih Ibu ada yang datang terlambat, itu Ibu itu seperti apa Ibu penanganan dari MA Negeri 1 Sragen? Alhamdulillah ini untuk setiap pagi itu kita sudah melaksanakan kegiatan yaitu sapa pagi dengan Hawa, namanya kita dengan Hawa, halo siswa. Halo siswa. Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang piket khususnya dan diikuti bagi Bapak Ibu guru yang lain itu kita berusaha. Yang piket itu jam 6:30. Alhamdulillah MA Negeri 1 Sragen itu jam 6:30 kita sudah berada di depan untuk menyambut siswa-siswi kita. Kemudian bagaimana jika ada Bapak Ibu guru yang terlambat? Alhamdulillah ini dari Bapak Ibu guru pegawai itu juga sudah kita lakukan untuk penertiban ini, kemudian pemantauan juga karena memang sesuatu yang baik itu kadang jika tidak kita pantau ya memang ada kalanya itu kita ya sama saja iman kadang naik kadang turun kan gitu. Makanya ini harus selalu kita pantau terus. Kemudian juga kita berikan teguran kepada Bapak Ibu guru secara lisan. Kemudian untuk siswa ini memang sudah ada tim khusus Mbak untuk menangani siswa-siswa yang terlambat. Sehingga nanti kita akan mengadakan edukasi, kemudian juga pemahaman kepada anak bagaimana mereka itu sudah punya keikhlasan untuk hadir di madrasah. Syukur-syukur jam 7 kurang seperempat kita selalu sarankan, selalu kita berikan nasihat bahwa kita harus sudah berada di madrasah. Kemudian juga pada saat berangkat Mbak dari rumah, lah ini yang sering siswa-siswi kita khususnya kelas fase E ataupun kelas 10 ini, karena memang mungkin mereka beradaptasi dengan dari SMP belum mengendarai motor, kemudian SMA ataupun di madrasah atau jauh itu maka mereka naik motor sehingga kalau berangkat dari rumah tergesa-gesa ini bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka kita selalu meminta kepada orang tua, kepada siswa, ayo Ibu ajak untuk kepada seluruh siswa khususnya MA Negeri 1 Sragen berangkat dari rumah, manajemen waktu sehingga tidak tergesa-gesa waktu di jalan. Jika anak-anak semua berangkat membutuhkan waktu 15 menit atau 30 menit, maka di manage dari awal. Oh, saya harus berangkat dari rumah jam sekian, sehingga sampai di madrasah jam 7 kurang seperempat atau jam 6.45. Sehingga nanti di jalan itu santai, dalam artian bukan santai pelan-pelan boten, tetapi itu tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung. Karena kalau kita sudah ngebut, nah itu nanti kontrol akan hilang. Dan kadang itu terjadilah apa yang tidak kita inginkan, yaitu kecelakaan. Itu Mbak. Sehingga sudah ada penanganan khusus bagi siswa yang terlambat, yaitu dengan adanya itu tadi edukasi, kemudian juga motivasi dan nasihat dari tim. Terkait tadi Ibu, kemudian ada kegiatan atau perubahan apa lagi Ibu selain adanya Hawa, kemudian adanya ini jam masuk pagi Ibu pembiasaan? Oh iya. Itu apa lagi Ibu kegiatannya di MAN 1 Sragen? Oke, itu ada si Bella. Nah, ini salah satu kegiatan kami dan tim, yaitu adanya silaturahmi kelas pembelajaran ataupun silaturahmi pembelajaran di kelas. Nah, ini yang biasa kita laksanakan dengan supervisi. Kemudian juga ada kegiatan sapa saya di kelas itu sebelum pembelajaran. Nah, jadi sebelum pembelajaran pagi itu saya hadir di madrasah jam 6:30, maka biasanya saya keliling. Apakah anak-anak di situ, contohnya hari ini. Nah, hari ini tadi saya menyapa di kelas F6. Nah, setelah saya sapa kepada anak-anak, ternyata anak-anak itu berkeluh kesah terhadap fasilitas, contohnya kipas angin rusak. Maka langsung hari ini alhamdulillah kita tadi sudah langsung memberikan kipas angin yang baru di kelas tersebut. Kemudian fasilitas yang lain ini alhamdulillah pada tahun ini perpustakaan kita insya Allah
sudah baik dan fasilitasnya sudah luar biasa, insya Allah. Ibu. Dan semua itu memang dilakukan nggih Bu untuk perubahan lebih baik nggih di tentunya Mansatu Sragen nggih. Ibu, untuk berbagai pihak Ibu seperti Bapak Ibu guru, kemudian siswa, itu semuanya harus berperan aktif nggih Bu untuk mensukseskan memang dalam program ZI ini. Kira-kira Ibu dalam program ZI tantangan atau mungkin kesulitan, rintangan apa saja Ibu untuk mencapai kegiatan ini, program ini, mensukseskan? Oke Mbak. Ini memang Z itu bisa dirasakan berat, dikatakan ringan juga ringan. Ini butuh komitmen seluruh unsur yang ada di madrasah, baik itu dari kepala sebagai pemimpinnya, Bapak Ibu guru, pegawainya, baik cleaning service sampai dengan jadi cleaning service. Gitu, kemudian siswa itu harus punya komitmen satu, dengan budaya kerja yang baik dan tertib. Lah karena merupakan budaya, kalau yang namanya budaya itu kan tidak bisa serta-merta mak beduduk, mak beduduk bisa tercipta. Maka ini yang betul-betul harus perjuangan untuk mengawal. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana Bapak Ibu guru itu mengajar atau masuk madrasah itu sebelum jam 7 kurang 10 atau 7.40, 7.35 berada di madrasah, itu memang harus kita kawal betul. Termasuk juga bagaimana menjaga kebersihan, termasuk bagaimana Bapak Ibu guru mengajar, kemudian pindah jam dan lain sebagainya, itu memang butuh komitmen itu, karena memang sekali lagi dalam pembangunan zona integritas menuju WBK ini yang nomor 1 adalah pembentukan budaya kerja yang baik. Yang nomor 2 itu adalah pelayanan. Pelayanan yang ada di sebuah lembaga atau instansi, khususnya di MA Negeri 1 Sragen, itu bagaimana pelayanan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Para alumni mungkin, para orang tua, para siswa, kemudian Bapak Ibu guru sendiri, itu bagaimana pelayanan itu bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan dengan cara yang cepat. Nah, ini makanya itu kita sudah memberikan pelayanan yang banyak Mbak. Ini khususnya di film kita. Apa saja itu Ibu? Ya, di film kita Mbak. Nanti coba dicek di web kita, Siap, Bu. Di website kita itu sudah ada beberapa pelayanan yang kita suguhkan kepada masyarakat. Bahkan untuk layanan itu kita bisa mengatakan ataupun punya slogan yaitu LDR tadi. LDR, ya. LDR kalau biasanya kan long distance relation. Nah, ini bukan layanan dengan rebahan. Artinya apa? Yang biasa di sebuah madrasah itu salah satu yang paling banyak untuk layanan yang dibutuhkan masyarakat atau para alumni, kemudian juga para pengguna jasa kita ataupun pelayanan kita itu adalah legalisir Mbak. Nah, legalisir itu sekarang di MA Negeri 1 Sragen, meskipun mungkin di sebuah madrasah yang lain juga sudah diperkenalkan ataupun sudah diberlakukan. Tetapi ini prinsip kita tadi, LDR, layanan dengan rebahan ini tadi. Contoh, legalisir anak yang sekarang berada di Kalimantan, contoh mawon. Maka mereka tidak harus keroyo-royo untuk menyuruh bapaknya, menyuruh bapaknya, buleknya, pakdenya, adiknya dan lain sebagainya, enggak. Maka dari Kalimantan misalkan para alumni itu langsung membuka web kita, kemudian mengajukan permohonan untuk legalisir. Nah, dalam permohonan legalisir itu nanti kalau sudah memenuhi syarat akan dijawab oleh admin. Apakah legalisir ini diambil oleh keluarga atau yang bersangkutan sendiri, atau dikirim melalui gosen itu, atau dikirim melalui file. Nah, itu nanti akan ada itu. Maka insya Allah apa yang dikehendaki itu nanti akan kita tindak lanjuti. Nah, ini salah satu. Kemudian yang kedua itu pelayanan juga barangkali sebuah perguruan tinggi ingin mengadakan kerjasama dengan kita, entah itu dengan rekrutmen untuk siswa yang prestasi. Khususnya kemarin
yang sudah melaksanakan MOU dengan kita adalah Universitas Veteran, Univet Sukoharjo. Ini alhamdulillah juga sudah bekerja sama dengan kelas KKO, di tempat kita, sehingga nanti barangkali ada beasiswa yang mereka tawarkan apabila siswa kita memenuhi syarat untuk masuk ke Universitas veteran tersebut, sehingga di situ nanti akan banyak. Maka apabila penasaran, itu bisa buka web kami nanti apa sih pelayanan yang kita suguhkan di situ. Insya Allah ada, Mbak. Jadi informasi semua terkait dengan perkembangan pelayanan itu semuanya sudah ada di website Man1 Sagren ya Bu. Nah mungkin sahabat Mansa Podcast itu bisa membuka websitenya langsung. Ya, selain dari website itu juga ada media sosial nggak Bu? Nah, IG, media sosial, Instagram, kita, YouTube kita, TikTok. Iya, Man1 juga memiliki media sosial yang aktif juga. Nah sahabat bisa memfollow juga, bisa dikomentari di situ ya, terkait dengan kegiatan atau perkembangan di MA Negeri 1 Sragen. Ibu, terkait dengan tadi berbagai pelayanan yang disuguhkan Ibu. Jadi sekarang lebih mudah nggak Bu adanya LDR. Kita tinggal rebahan Ibu, tinggal santai-santai. Santai-santai Ibu, tahu-tahu sudah selesai beresan urusannya udah beres Ibu. Insyaallah. Dan bisa langsung cepat nggak Bu? Jadi cepat, mudah, dan mungkin dalam 1 hari itu sudah ini Bu ya, sudah selesai. Proses insya Allah itu kita one day service Mbak, kecuali nanti dalam jarak jauh kan mungkin pengiriman kan itu butuh waktu. Betul, tetapi Ibu. insya Allah untuk layanan yang kita berikan, proses-proses itu kita memang punya prinsip one day service. One day service. Okay. Untuk ini Ibu, ada beberapa keunggulan Ibu, misalnya di kelas Ibu, nah, ada yang ini sepertinya ada yang pelayanan Rikota Bu, kelas riset KKO dan Tafid nih. Ini juga merupakan keunggulan dari MA Negeri 1 Sragen Ibu. Jadi ada kelas khusus gitu Bu, terkait dengan riset, KKO dan Tafid. Ibu, terkait dengan zona integritas Ibu atau ZI, ini perkembangannya terkait dengan ZI seperti apa Ibu? Kemarin sudah lolos nggih Bu? Alhamdulillah sudah lolos dari penilaian TPN Bu. Jadi tim penilai internal. Nah kira-kira ini menuju TPN Ibu. Alhamdulillah. Ini persiapannya apa lagi ini Bu? Ini untuk kita alhamdulillah memang untuk penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK ini kita telah melaksanakan sejak tahun 2021 meskipun proses di tahun 2020. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita selalu melaksanakan atau melakukan perbaikan sehingga pada tahun ini alhamdulillah di bulan Agustus kalau nggak keliru kemarin kita telah dilaksanakan untuk penilaian dari TPI yang menilai adalah tim penilai internal. Alhamdulillah ijen sampun rawuh ke madrasah kita itu melaksanakan penilaian administrasi dan alhamdulillah kita dinyatakan lolos sehingga mohon ini ya di tahun ini kita sudah maju ke TPN. Maka kami mohon doa restu dari seluruh sivitas akademika, seluruh masyarakat untuk mensupport kami, mendukung kami biar kami lolos pada tahun ini yaitu penilaian TPN, tim penilai nasional, sehingga pada tahun ini nanti kita sudah bisa mendapatkan WBK yaitu wilayah bebas dari korupsi. Mohon doa restunya. Amin Ibu, semoga bisa tercapai Ibu di tahun ini bisa lolos sebagai WBK Ibu, wilayah bebas dari korupsi. Jadi harus ada kata dari Mbak. Wilayah bebas dari korupsi. Jadi tidak ada korupsi di sini, tidak ada. Mudah-mudahan amin. Ibu, tadi berarti ini tinggal penilaian satu langkah Bu? Ya, satu langkah lagi. Nanti insya Allah ini kita juga sampai hari ini belum tahu penilaian yang dari TPN karena ada 3 jenis penilaian ataupun 3 metode yang akan dilaksanakan oleh Menpan RB. Yang pertama nanti kita penilaiannya entah melalui Zoom meeting atau langsung visitasi
ke madrasah kita, atau nah ini yang paling sulit ini adanya penilaian dengan mystery guest. Lah ini apabila dengan mystery guest kita sudah mencoba untuk sebaik-baiknya, sudah budaya kerja lah. Kalau nanti mystery guest menemukan satu saja ketidaklaziman atau dalam arti memang tidak sesuai dengan aturan, maka di situ nanti bisa dinyatakan kita gagal. Memang kita dari kebersihan dan lain sebagainya kita harus kita budayakan, Mbak. Betul. Jadi tidak boleh di sebuah atau madrasah kita nanti pada saat mystery guest menemukan enek puntung rokok di situ lah. Ini nanti juga mungkin bisa menggagalkan untuk kita maju ke TPN atau otomatis di DIS itu, Mbak. Maka berat, bisa dikatakan berat, juga bisa dikatakan ringan. Yang penting komitmen seluruh sivitas akademika itu yang paling utama untuk kita. Untuk program zona integritas Ibu, ini sosialisasi sudah semua disampaikan ke semua warga MA Ibu, nggih? MA Negeri 1 Sragen. Selain warga atau seluruh warga MA Negeri 1 Sragen, Ibu, sosialisasi itu dilakukan ke pihak mana saja, Ibu? Yang jelas yang paling efektif itu kan kita sekarang memang zamannya zaman teknologi, Mbak. Betul, Ibu. Maka salah satunya itu medsos tadi. Medsos. Kita juga di IG, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube dan lain sebagainya, itu selalu kita gaungkan bahwa MA Negeri 1 Sragen baru melaksanakan pembangunan zona integritas. Itu yang melalui media sosial. Kemudian untuk yang secara langsung, kemarin alhamdulillah pada saat kita pertemuan wali murid dari kelas fase E, fase F, kemudian kelas 12, alhamdulillah juga telah kita laksanakan untuk sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK di MA Negeri 1 Sragen kepada seluruh orang tua wali murid. Kemudian yang kedua juga kita kepada masyarakat, Mbak. Masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu kita juga sudah melaksanakan sosialisasi. Contoh saja kemarin RT, Bapak RT misalkan kita aturi rawuh ke madrasah, warga masyarakat juga kita aturi ke madrasah. Bahkan sampai itu yang kemarin tukang atau itu bapak-bapak yang jualan salome ataupun apa itu, selain salome, somai, seblak dan lain sebagainya, itu alhamdulillah juga sudah kita undang, sudah kita berikan informasi terkait dengan pembangunan zona integritas yang kita laksanakan di MA Negeri 1 Sragen, termasuk juga warung-warung yang ada di sekitar madrasah juga kita sudah rawuhkan kemarin. Mudah-mudahan ini juga sudah cukuplah untuk sebuah informasi ataupun sosialisasi kepada baik masyarakat internal kita sendiri ataupun di eksternal. Jadi zona integritas ini sekarang menjadi hal yang kita patut perjuangkan ya, Bu. Karena tidak semua madrasah juga mendapatkan kesempatan ini, Bu. Apalagi kemarin pada saat penilaian TPI, Bu, tidak atau TPI, terus ke TPN ini tidak semuanya bisa lolos, Bu. Jadi tidak semua madrasah, Bu. Ini kesempatan untuk Man 1 Sragen menampilkan kekuatannya mungkin ya, Bu ya, sebagai zona integritas. Nah ini mungkin juga sebuah prestasi, tapi juga mungkin ya kebetulan terdalah saja. Alhamdulillah kita dapat sampur itu kan gitu. Ini Karisidenan Surakarta ini yang lolos TPI sampai ke TPI dan maju ke TPN. MA yang ada MA Negeri 1 Sragen, kemudian juga MA Negeri 1 Surakarta. Ini dua madrasah yang untuk melakukan penilaian tingkat TPN ini. Tinggal satu langkah lagi. Sekali lagi mohon doa restunya. Tinggal satu langkah nih, Bu. Mudah-mudahan bisa lolos nih, Bu, di penilaian TPN sehingga Man 1 Sragen bisa meraih WBK, wilayah bebas dari korupsi. Ibu, terima kasih Ibu atas informasinya, Ibu, penjelasannya ini sudah sangat lengkap, Ibu. Terima kasih dari Ibu bisa menginspirasi banyak orang, terutama saya juga, Ibu, menginspirasi terkait dengan yang lebih sukses. Saya ini cuma abal-abal. Terima kasih pokoknya bisa menginspirasi, Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kita saja. Dapat bermanfaat informasi kita, semoga dapat bermanfaat untuk semua terkait dengan zona integritas di MA Negeri 1 Sragen, dan mohon dukungannya
khususnya untuk sahabat Mansa Podcast mendukung program Zona Integritas dengan cara bisa melihat dari website, kemudian informasi dari YouTube, media sosial yang lain seperti TikTok, Facebook di MA Negeri 1 Sragen. Demikian sahabat Mansa Podcast, bincang-bincang kita hari ini dengan Ibu Windrati SPD, MPD. Semoga bisa menginspirasi, bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila selama bincang-bincang kita ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.